Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Kita bersama-sama hari ini masuki minggu biasa yang ke-16. Kita berada pada bagian pengajaran Yesus yang merupakan inti dari warta gembira yang dibawakannya, terutama dalam Injil Matius, yaitu warta tentang kerajaan Allah yang disampaikan dalam perumpamaan-perumpamaan, dalam 7 perumpamaan. Kita sampai pada perumpamaan yang kedua, karena kemarin kita mendengar penabuhan tentang penabur. Benihnya sama, hasilnya beda, tergantung dari tanahnya. Jadi yang ditanam sama benihnya, modalnya sama, bibitnya sama, hasilnya bisa berbeda-beda. Dan kali ini adalah perumpamaan tentang yang kedua, perumpamaan tentang ilalang dan gandum yang di dalam dunia pertanian, terutama di daerah-daerah yang memiliki ladang-ladang gandum itu tidak terlalu mudah membedakannya. Ya, di sini mungkin padi dan ilalang mirip-mirip tetapi beda sesungguhnya. Dan karena itu hari ini kita digambarkan suatu sikap yang diharapkan dari kita semua untuk bersabar, untuk menanti sampai saat panen tiba, sehingga menjadi jelas mana gandum, mana ilalang. Setelah sampai pada titik akhir, jelas ketahuannya. Tapi kalau belum, masih dalam proses, hati-hati. Kalau istilah yang beberapa waktu yang lalu sering kita dengar dari presiden kita, ya karena dari Solo ya Jawa, maka mengatakan ojo kesusu, ojo grusa-grusu. Nah, itu sama. Jangan buru-buru, jangan gegabah untuk menentukan sebelum saatnya yang tepat. Ini menggambarkan bahwa dalam diri kita sesungguhnya dua hal itu ada dalam diri kita. Ini bukan di luar yang lain. Ini bukan tentang orang yang buruk, orang yang baik. Tapi bahkan dalam diri kita sendiri dua hal itu ada. Dan masing-masing mau menarik kita supaya kita ikut. Maka dikatakan dari, bukankah Tuhan menabur yang baik? Dan musuh melakukannya. Bahwa Tuhan melakukan yang baik dalam diri kita, tetapi roh jahat juga ingin mengacaukan apa yang Tuhan tanamkan itu. Maka di dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola, ini patungnya itu, nanti tanggal 31 Juli itu pestanya, hari rayanya, memberikan pedoman pada kita semua untuk belajar membedakan roh, belajar untuk melakukan penegasan rohani, discernment. Ini roh baik atau roh buruk, maka butuh keterampilan dari kita semua. Kalau tidak, kita mudah akan dikelabui dan dikerjain oleh roh jahat itu. Itu dikatakan oleh Santo Paulus dalam surat yang bacaan kedua tadi. Roh Kudus itu kita mohon supaya membantu kita semua dapat senantiasa memilih yang baik dan benar, yang luhur, mulia, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena kadangkala itu tidak terlalu jelas, maka membutuhkan keterampilan. Dan kita diajak mengenali bahwa roh jahat itu bekerja dengan strateginya.
strategi pemenangannya. Nah, ini kan sekarang sudah mau tim ses, jadi cari strategi. Yang pertama, bahwa roh jahat itu bisa berpura-pura jadi malaikat. Jadi jangan mudah terkecoh. Setan itu tidak kalah lihainya. Dia bikin, karena dia dulu malaikat, tapi malaikat yang memberontak, yang menolak Tuhan, jadilah setan. Dan dia tidak ingin manusia dekat dengan Tuhan. Dia ingin apa? Supaya ingin ikut mereka. Maka itu dua ini selalu akan tarik menarik. Kita sadar bahwa roh jahat itu bisa seperti ilalang dan gantung, itu menyusup dan mengacaukan. Jadi hati-hati, roh jahat bisa bertindak dan pura-pura jadi roh baik. Maka perlu dilihat apa awalnya, prosesnya, tengahnya, dan akhirnya. Nah, itu dilihat dari situ, dilihat dari buahnya. Awalnya bisa baik, tengahnya mulai nggak jelas, hasilnya kacau. Pasti roh jahat itu. Kalau roh baik, awal baik, prosesnya baik, hasilnya juga baik. Jadi maka tidak boleh gegabah, harus satu rangkaian dari awal sampai akhir baru ketahuan. Roh jahat juga akan bertindak seperti apa? Seperti tentara, itu akan menyerang titik paling lemah dari musuh, dari diri kita. Musuh akan menyerang titik yang kita paling lemah. Maka kita perlu mengenali di mana titik pertahanan kita yang paling lemah, yang mudah digoyang, mudah diserang, mudah ditembus oleh roh jahat. Ini strateginya kenal. Jadi melawan setan kita butuh strategi. Karena kalau Anda tidak punya strategi, Anda kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Butuh strategi yang cerdas seturut apa yang diajarkan Yesus. Dan karena itu kita seringkali juga kadangkala jatuh. Dan itu digambarkan dalam bacaan pertama. Tuhan tahu kita manusia ini lemah. Maka digambarkan dalam bacaan kedua, hati Allah apa? Kalau anak-anakmu berdosa, maka Tuhan bersabar hati dan mengampuni supaya bertobat. Jadi hati Allah yang sengaja ingin manusia kalaupun jatuh bisa bangkit lagi dan bertobat. Apabila anak-anakmu kau beri harapan yang baik, apabila berdosa kau beri kesempatan untuk bertobat, sampai nanti dipetik, menuai. Selama masih di dalam itu diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi kita ini baik buruk, ya kadang baik, kadang-kadang bisa jatuh. Nah Tuhan, hati Tuhan adalah berbelas kasih. Paulus selanjutnya mengatakan Tuhan tidak lelah mengampuni kita. Kita saja yang malas atau takut atau malu untuk memohon belas kasih Tuhan. Kesempatan selalu diberi. Kita gunakan atau tidak, itu soalnya. Santo Agustinus punya ungkapan menarik. There is no saint without a past, no sinner without a future. Menarik ya? Tidak ada orang kudus tanpa masa lalu, tanpa juga sisi gelap dalam hidup mereka. Dan tidak ada pendosa yang tidak ada masa depan dan harapan. Selalu ada harapan, selalu ada kesempatan. Kita bisa melihat banyak orang kudus, termasuk Santo
Agustinus ini startnya buruk sekali. Ibunya berdoa siang malam, air matanya untuk mendoakan anaknya bertobat. Buruk sekali. Atau juga Santo Ignatius Loyola ini juga pernah punya lembaran gelap dalam hidupnya, buruk. Santo Paulus juga sama, bahkan membenci, membunuh murid-murid Yesus. Juga siapa? Petrus sempat juga menyangkal, tidak kenal Yesus. Tapi akhirnya diberi kesempatan dan lalu mengatakan, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Jadi kita baru tahu apakah kita sungguh baik ya nanti saat menuai. Maka jangan takabur. Kalau Anda sekarang baik itu mengakhiri dengan baik, belum tentu. Moga-moga itu yang sampai akhir, sampai masuk peti baru ketahuan ini orang baik atau tidak. Dan orang yang Anda anggap jelek, buruk, belum tentu juga selamanya jelek. Bisa jadi dia bisa percepatan dan lebih sempurna dan lebih bagus daripada Anda. Tidak peduli startnya baik atau buruk. Yang diharapkan pada saat finish dengan sempurna seperti Paulus, aku mengakhiri pertandingan dengan gemilang dan aku berhak mendapatkan piala kemenangan. Itu yang diharapkan dari kita semua, supaya sadar bahwa diri kita ada tarikan terus menerus. Ya kalau jatuh, kalau kadang-kadang khilaf, lalu diberi kesempatan bertobat, itu aja. Jadi jangan sudah tahu salah, khilaf, bablas terus. Ya udah Anda bablas. Bukan Tuhan yang menentukan atau menghukum kita, yang menghukum diri kita. Kalau kita ikut Tuhan terus, sampai akhirnya ya masuk kerajaan surga. Kalau kita sejak awal memilih menjauh dari Tuhan, menolak Tuhan, lama-lama ya akhir masuk dalam api nyala. Kita yang memilih, ya, bukan Tuhan yang kejam. Tuhan memberikan kesempatan pada kita semua. Berbelas kasih terus diberikan pada kita semua. Apakah kita menggunakannya kesempatan itu? Ya tergantung kita. Tergantung kita. Jadi kita diajak untuk tidak gerusa-gerusu, tidak kesusu, tidak buru-buru. Kita mau rahmat Tuhan supaya kita memiliki kerendahan hati, supaya diberikan terang Roh Kudus seperti dalam bacaan kedua Santo Paulus tadi, supaya Roh Kudus menuntun kita selalu ada dalam jalannya. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Nah, maka jangan pandang enteng kesabaran dan belas kasih Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, ya sudah, kalau begitu belas kasih kan ditawarkan terus, nanti last minute saja, seperti penjahat yang digantung di salib itu. Last minute, detik terakhir baru ingat Tuhan. Ya kalau ingat masalahnya itu. Bahkan sampai detik terakhir, Yesus, ingatlah aku kalau kau datang sebagai Raja. Apa kita mau begitu ya? Apa mau ya sekarang semau-maunya, nanti kalau last minute baru ingat Tuhan? Ya moga-moga nggak begitu. Kalau nggak ingat Tuhan ya sudah, bablas juga. Kita mau rahmat Tuhan supaya memiliki sungguh-sungguh keterbukaan hati terhadap gerakan dan bimbingan Roh Kudus, sekaligus mencermati tegangan dalam diri kita itu, dan selalu berhasil menemukan kalau kita mengenali diri kita sendiri, kita mengenali gerak roh dalam hidup kita, kita juga mengenali bagaimana roh jahat selalu mencari cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Seorang pemenang Nobel sastra
tahun 70, Alexander Solzhenitsyn punya ungkapan menarik, kutipan yang boleh jadi inspirasi. Saya belajar banyak dari bertahun di kamp penjara. Saya belajar bagaimana seorang bisa menjadi jahat dan bagaimana orang bisa menjadi baik. Secara bertahap dan perlahan saya menyadari bahwa garis batas pemisah antara baik dan buruk tidak terkait pada status sosial, kelas, partai politik, tetapi ada dalam hati setiap manusia. Bahkan dalam hati yang paling diliputi kejahatan sekalipun, sebuah jembatan kecil menuju kebaikan masih tersedia. Dan dalam hati orang yang amat baik sekalipun masih tersisa pojok ruang kecil untuk kejahatan. Ya, jadi orang yang sebaik-baiknya orang itu masih ada juga titik di mana dia bisa menjadi jahat, membalik seketika. Jadi 11-12. Dalam diri orang yang jahat sekalipun tetap ada potensi jadi baik. Karena kita diajak memelihara supaya pada akhirnya kita nanti sungguh dapat membuktikan dan terbukti, teruji saat menuai bahwa kita orang baik atau kita yang buruk. Sebelum peluit ditiup belum jelas. Kadang-kadang sepak bola masih ada extra time, masih ada perpanjangan waktu kadangkala. Tapi pada akhirnya ada hasilnya pasti. Moga-moga hasil kita baik. Maka mari kita merahmati Tuhan supaya kita boleh selalu rendah hati, terbuka. Kalau keliru, jatuh, semua orang punya kesempatan itu, tetapi lalu bangkit dan bertobat. Itu yang diharapkan. Kalau tidak, ya mungkin kalau Yesus itu orang Jawa, ya mungkin kenal lagunya Didi Kempot itu, nandur pari tapi tukule malah suka teki. Jadi menanam padi, tumbuhnya malah gulma. Jadi ada lagunya, singkat ya, lagunya menarik itu, lucu tapi menarik. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wongi sing betah. Mripatku wis ngerti sanyatane, kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur pari jebul tukule, malah suka teki. Sudah salah nggak ngaku salah, siapa yang tahan? Sudah jelas-jelas terbukti masih ingkar dan mencari menang sendiri, semaunya sendiri. Ya kalau begitu ya Tuhan Yesus akan berkata, tak tandur pari jebul tukule, malah suka teki. Ya begitu, kalau suka teki ilalang dibakar. Moga-moga Tuhan yang menanam yang baik dalam diri kita, hasilnya gandum yang bermutu. Nah kalau begitu kita masuk kerajaannya.